Berikutnya kita lanjutkan di bahasan yang kedua. Tadi ada retracement atau retrace atau koreksi ya. Gampangnya adalah koreksi. Jadi ada koreksi, ada retest, ya, ada mungkin nanti mengarah ke retracement. Jadi kalau koreksi ini ada melawan sementara, artinya melawan kecil. Biasanya area koreksi itu 50% dari tren sebelumnya atau di dalam range kisaran maksimal 50%. Retest ini menguji levelnya. Retracement itu melawan sementara juga ya. Sementara. Nah, biasanya kalau sudah kita menggunakan retracement atau perlawanan sementara ini, kita banyak menggunakan toolbar yang ada di MetaTrader namanya Fibonacci retracement, di mana angka goldennya adalah 61,8%. Angka goldennya adalah 61,8%. Ketika market berbalik berada di dalam range 61,8%, masih berpeluang memantul ya. Sebaliknya kalau sudah melewati angka ini, maka bisa menjadi pembalikan permanen. Nah, koreksi dulu ya. Ini hampir-hampir sama sebenarnya ya. Cuma biar nanti memahami saja ya. Semuanya intinya melawan sementara. Saya contohkan dulu yang koreksi ya. Koreksi saat dia bergerak naik, dia mencoba untuk melawan. Nah, itu biasanya sekitar 50% di sini, tengah-tengahnya. Dia akan melawan apakah sampai sini atau sampai sini, memantul kembali. Termasuk ketika turun ya. Ketika dia turun sampai di mana ini terhenti mulai naik. Nah, biasanya sekitar 50% untuk mengujinya. Akan balik lagi. Retest, kalau retest ini menguji levelnya ya. Contoh misalkan dia trennya begini. Nah, oke, saya coba gambarkan. Ini naik, kemudian turun, naik lagi, break. Nah, ini ada level di sini. Dia break level, maka retest itu menguji levelnya di sini. Ini menguji di sini. Nah, setelah ini bisa kembali naik lagi. Nanti akan sering ketemu dengan begini. Jadi pas berada di level ketika dia menembus, sebelumnya ketika dia ini kan ada level di sini, kemudian dia break, kemudian mulai turun. Nah, kita uji dulu di area di sini. Retest ini kalau dia tidak mampu menembus dan di sini ada tanda-tanda naik, kita bisa masuk buy di situ nanti. Sangat potensial ya. Artinya tidak melawan tren tetapi kita mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, sekarang ada retracement yang kita padu dengan Fibonacci ya. Atau kita tambahkan namanya Fibonacci retracement. Ya, angka goldennya tadi 61,8%. Sejarahnya panjang, mungkin kalau ingin tahu bisa dibaca-baca ya. Angkanya 61,8 di bawah. Jadi ketika misalkan dia naik, ini tengahnya 50% di sini, 61,8 di sini. Ya, kita bisa menggabungkan antara 50 dan 61,8. Nanti di Fibonacci akan ketemu. Nah, ini menguji area koreksinya. Selama dia hanya masih berada di sini, maka dia bisa kembali memantul. Jadi kita bisa memanfaatkan buy itu setelah di sini. Di area ini berat, kemudian mulai naik, kita bisa buy di situ sampai di sini. Oke, saya contohkan ya di marketnya ya, biar nanti ketemu bagaimana cara kita membacanya. Lagi-lagi yang terdekat dari runningnya ya, biar kita nanti bisa menguji ke depan. Saya awali dari di sini, misalkan di sini lagi datar ya, ini datar di sini mulai datar, itu artinya sudah mulai stabil ya. Dia bergerak naik tapi sudah mulai datar di sini. Anggap saja di sini datarnya, sehingga saya menghitung mulai dari sini untuk tren naiknya. Ini naiknya saya ambil yang paling tinggi di sini. Nah, kemudian mulai melawan. Ini mulai melawan namanya, mulai koreksi melawan. Kita bisa tandai di tengah-tengahnya, klik 2 kali. Nah, ini koreksi itu di sini setengahnya. Kita bisa tandai dengan area koreksi itu di tengahnya di sini. Ketika dia turun, kita uji di area koreksi. Nah, di sini tidak mampu menembus, maka dia berpeluang memantul kembali. Dia bisa berpeluang memantul kembali. Kemudian ketika dia mulai turun lagi ya. Nah, dari sini maka gabungan ya, turunnya ngambilnya dari sini sekarang karena merah itu yang dominan, ini merah. Nah, misalkan dia melawan naik, kita belum tahu ke depan kemana ya.
belum tahu ke depan kemana, maka kita klik 2 kali di sini, kemudian kita tandai tengah-tengahnya di sini. Ketika dia sudah lebih dari setengahnya atau lebih dari 50% dia break kuat di sini, maka potensi naik sangat besar. Artinya kita bisa manfaatkan peluang buy di situ sampai di ujung sini. Jangan terlalu jauh. Kita ambil yang realistis 1 hari ya. Jangan terlalu jauh. Target itu rata-rata maksimal satu transaksi batasi maksimal 700. Ya, biasanya saya menggunakan 500 sampai 600 rata-rata di situ. Ya, mungkin kita juga kondisional melihat kalau udah tren puncak ya jangan terlalu tinggi. Oke, di posisi golden Fibo tidak perlu ada support resisten. Ya, kalau di situ ada support resisten ya disesuaikan. Tapi di golden itu sangat potensial. Oke, kita lihat yang dinaik ya. Yang naik sekarang begini. Maka yang dominan adalah buyer. Nah, sekarang kita mengukur dengan menggunakan Fibonacci ya. Dengan dasar naik ini, kemudian kalau dia melawan turun, kita nanti uji di area 61,8. Nariknya dari yang di bawah ke atas karena ini menguji seller. Apakah kita bisa menarik dari sumbu ke sumbu? Boleh. Saya lebih cenderung ke body dulu karena body ini adalah real transaksi ya. Jadi kekuatan yang lebih besar. Sehingga goldennya di sini di kisaran ini. Kalau dia turun masih berada di atasnya ini masih berpeluang kembali naik. Nah, ini bahkan hanya sampai di 38 ya. Biasanya ada yang menambahkan memang 38,2 dan 61,8 di antara ini. Jadi jangan bersenang dulu, oh ini mau berbalik merah-merah. Hati-hati ya, 138 ini bahkan bersinggungan dengan area support di sini. Jadi tetap berlaku. Support resisten kalau ada ya kita tetap gunakan. Oke, sekarang kita lihat naik di atas ya. Fibonacci atau retracement itu hanya kita gunakan saat dia melawan. Kalau tidak melawan satu tren tidak usah. Jadi kalau sudah naik, maka kekuatan bullish itu dari sini ke sana. Saat dia turun ya tentu banyak yang kita uji. Di sini ada namanya support ya. Di sini ada support banyak sekali. Nah, kalau kita menarik dari Fibonacci apakah bisa ya? Bisa aja, tapi nanti sesuaikan dengan area support resistennya. Nah, ternyata juga match ya. Ternyata juga sambung. Di sini ada 38, ada support juga di sebelah kiri. Kemudian yang bawah di 61,8 juga sambung dengan supportnya. Sehingga kalau dia turun nanti kita uji di situ ya, kita uji di sini sampai di sini. Ini sangat tepat sekali karena selain di area yang kita tandai ini dengan retracement juga ada area support resisten, ada area supportnya di sebelah kiri. Sehingga jangan terlalu senang dulu kalau nanti merah, oh merah-merah menyimpulkan, oh ini bakalan turun sampai di sana-sana. Ya boleh-boleh saja, tetapi hati-hati di area seperti ini. Kalau di area seperti ini ya nanti di sekitaran ini kekuatan seller mulai berat, mulai tipis, mulai ada sumbu, mulai ada penolakan, mulai ada perubahan warna yang lebih signifikan, maka fokus ke buy. Sampai di mana? Jangan terlalu jauh, kita ambil yang maksimal di sini, di area resistennya sebagai target tadi. Jangan terlalu jauh. Kalau seandainya misalkan kita dari titik entry ke target hanya kecil misalkan, tidak cukup untuk target kita, jangan dipaksa entry. Kita tunggu petunjuk berikutnya. Begitu saja yang paling aman.